Pada tahun 1967, dua pria gila menarik 9 pilar baja berongga, mulai membangun sebuah negara di permukaan laut yang luas. Pria yang gemuk duduk di pilar, tarik keluar pembagi, kemudian segera tenggelam ke bawah laut. Mereka sudah berhasil. Mirip dengan 8 pilar lainnya. 1 bulan kemudian, mereka membangun pulau persegi seluas 400 meter persegi. Jadi sekarang, wilayah tersedia. Selanjutnya adalah pasokan barang. Air laut tidak bisa diminum. Mereka segera menyewa kru pengeboran. Langsung membuka sirkuit air bawah laut. Tapi tindakan seperti ini segera menarik perhatian polisi pantai Italia. Tidak terduga setelah terdengar penjelasan. Mereka hanya mengatakan bahwa itu benar-benar 2 orang gila. Sarkastik lalu pergi. Pada malam, Giorgio tinggal di pulau. Mendengarkan lagu daerah, menyeruput secangkir kopi. Menikmati pemandangan langit dan laut yang menderu dengan ombak. Wow, nafas kebebasan. Tapi Tuhan selalu suka bercanda. Hujan deras dan angin datang, ombak bergemuruh. Giorgio terkena ombak dan basah seperti tikus. Lebih beruntung, pulau sangat padat. Pukul apapun yang ingin pukul. Pada saat ini, tidak jauh, sebuah perahu kecil mengalami kecelakaan. Giorgio mengizin dia tinggal di sini. Menjadi warga negara pertama di pulau itu. Giorgio mulai mentolerir penduduk di seluruh negara. Entah itu melarikan diri dari penyakit atau orang dalam kesulitan. Atau orang tidak tempat untuk tinggal. Cukup tahu cara memperbarui diri sendiri. Tempat ini akan membuka pintu untuk terima mereka. Termasuk Raja Periklanan Wolfgang. Setelah membentuk jalur wisata. Bahkan membuka bar, hotel. Dengan cepat pulau ini menarik banyak wisatawan. Tidak ada ikatan. Menjadi surga dalam mimpi orang-orang. Wisatawan juga berbaris dari pantai Italia ke seluruh Eropa. Bahkan mereka memberikan nama untuk pulau ini. Adalah Pulau Mawar. Setel ulang bahasa utama. Jadi pada tahun 1968 mereka sudah membuat sejarah. Bahkan di halaman depan setiap surat kabar. Jauh melampaui Perang Vietnam pada tahun yang sama. Hari itu, seorang ibu tunggal yang hamil karena kekaguman datang ke sini. Menjadi warga ketiga di tempat ini. Dengan jumlah turis yang tak ada habisnya. Giorgio dengan cepat mengisi kotak uangnya. Tidak terduga pada kebesokan hari. Pacar mantan tiba-tiba. Dia pikir pacarnya mantan datang untuk menebusnya kepadanya. Tidak terduga dia mengatakan, tempat ini tidak dianggap sebagai negara. Bagaimanapun, ini hanya hotel bohemian. Kalimat ini seperti membangunkannya. Pada malam itu, mereka mengadakan rapat. Giorgio bersaran membangun pemerintah baru. Karena Giorgio adalah Presiden Republik Pulau Mawar. Wolfgang adalah Menteri Luar Negeri. Pria gemuk adalah Menteri Dalam Negeri. Kemudian mereka melamar ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini adalah negara yang paling kecil di dunia. Pulau ini hanya berluas 400 meter persegi. Tapi penuh dengan turis dari seluruh negeri. Pemimpin pertamanya adalah orang gila. Dia pernah menarik 9 silinder besi kosong di laut. Membangun negara ini. Bahkan melamar ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak terduga Perserikatan Bangsa-Bangsa lebih gila. Tidak hanya tidak menolak, tetapi juga memberikan tahu ke tetangga pulau, Italia. Perdana Menteri Italia setelah mendengar ini, sangat marah. Segera mengirim 2 agen ke pulau untuk mengecek benar atau salah. 2 agen baru sampai segera tercengang. Hidup tidak pernah bohemian ini, membuat 2 orang bersenang-senang melupakan misi mereka. Sampai menteri memanggil. Alkohol telah menembus jauh ke dalam otak mereka. Setelah rangkaian cerita yang diceritakan, dimarahi oleh menteri. Jika tidak melaporkan dengan detail, Anda harus menunggu sampai pengadilan militer. Mencela Anda karena pengkhianatan. Pada saat yang sama, sebagai tanggapan terhadap Perdana Menteri Italia, dengan tegas menentang Pulau Mawar. Menjadi negara yang merdeka. Membuat pulau ini semakin terkenal. Kebesokan hari, surat usul dari negara lain menumpuk. Kementerian Dalam Negeri Italia secara tidak sengaja menerima lebih 300 surat. Adalah surat permintaan pindah kewarganegaraan. Menteri marah sampai gila. Memutuskan untuk meninju dan menggosok. Dia mengirim 2 agen lain datang. Minta Giorgio untuk segera menghentikan semua aktivitas di pulau itu. Dan berjanji bahwa akan memberikannya 2 klub di sebelah pantai. Pastikan dia punya cukup uang untuk menghabiskan 3 generasi tanpa khawatir mati kelaparan. Tapi mereka terlalu meremehkan orang lain.
Tujuan Presiden Giorgio membangun negara itu untuk kebebasan. Tapi sampat saat dia kembali pulau, diskusikan dengan orang-orang bagaimana cara memperluas. Ada beberapa orang tidak peduli. Wolfgang berkata, pulau ini hanya bermain pada musim panas. इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए ला सके। Ibu hamil juga menggunakan alasan bahwa tempat ini tidak dapat melahirkan untuk menemukan cara untuk mundur. Manfaat apa yang mereka tawarkan kepada Anda? Tentu saja Giorgio sudah paham. Mereka semua disuap. Sekarang hanya dia sendirian. Tapi dia sudah memutuskan. Jadi dia mengajukan keluhan ke Komisi Eropa. Kejutan adalah, Komisi Eropa sudah memutuskan untuk menangani kasus. Dan pada tindakan ini, benar-benar membuat Menteri Dalam Negeri Italia marah. Dia mengirim sebuah kapal perang tiba untuk meratakan Pulau Mawar. Berita itu menyebar. Orang mendarat di jalan utama. Pada tahun 1968, di permukaan muncul sebuah kapal perang. Negara dengan luas kurang dari 400 meter persegi ini akan segera menghancur. Pada saat ini, kepala negara baru bangun. Teman yang berkhianat pada lalu. Setelah mendengar berita itu, mereka segera mengendarai kapal pesiar untuk tiba. 6 orang berpegangan tangan untuk menghadapi kapal perang. Tidak terduga kapal ini ingin menyerang nyata. Peringatan memberitahu wajah. Semua orang berbalik untuk saling memandang. Merasa sedikit takut. Tapi tatapan gadis hamil itu tetap teguh. Dia berlangkah-langkah besar ke depan. Rekan-rekan juga tampaknya bersemangat. Berpegangan tangan lebih erat. Berdiri dalam barisan menghadap kapal perang. Menteri marah, martabat sedang diejek. Segera memerintahkan jenderal untuk menyesuaikan formasi artileri. Menembak langsung ke wajah. Kali ini 6 orang konsentris. Tapi medan perang tidak memiliki belas kasihan. Tembakan pertama menembak sampai kaki mereka. Mereka terkena percikan air di wajah mereka. Botol alkohol di tangan pria gemuk berguling ke jarak jauh. Setelah membantu rekannya berdiri, kali ini mereka saling menatap. Saling pengertian, orang-orang di seluruh negeri bersatu. Tidak ada siapa yang goyah lagi. Memegang tangan dengan erat, dengan kuat melihat langsung. Menteri Italia melihat kelompok orang ini. Dengan lembut tidak suka. Jadi dia mengirim pasukan kejut datang ke pulau untuk menangkap kelompok orang ini. Sekarang negara ini tidak berpenghuni. Tentara memasang bom di 9 pilar Pulau Mawar. Selanjutnya adalah negara terkecil di dunia. Segera dilalap ledakan. Berumur 1 tahun. Film ini diadaptasi dari kisah nyata pada tahun 1968. Tapi Giorgio presiden pertama pulau ini masih di pengasingan di Italia. Harus membayar mahal. Karena setelah itu, pemerintah mengendalikannya. Terpaksa dia membayar bahan peledak yang digunakan untuk menghancurkan Pulau Ros.